melihat begini itu matanya melotot. Pada saat mulai ke belakang itulah dicelurit atau di lehernya, iya, dan digolok, putus. digolok leher. Jatuhnya si korban ini, si Randy ini, apa namanya, tepat di atasnya got, gotnya gede, nah, terus aliran airnya pun deras. Dan pada saat si Randy udah kena sekali passing putus, ini pelaku secepat kilat. Kalaupun ada banyak warga itu nggak ada yang berenang ke karena megang itu kan Saja. Singkat cerita benek kata, akhirnya jenazahnya si Randy ini Diotopsi. ya diotopsi. Setelah diotopsi pulang ke rumah semalaman tuh. Dan itu pada saat saya pulang kerja itu saya masih ikut ngajin juga di situ. Terus paginya dibawa pulang ke Pulau Seberang. Ya. Nah, kebetulan pada saat itu kan saya itu jadi pekerjanya si Randy. Dan udah dianggap anak ya. Ya secara otomatis saya dikasih tugas jagain rumah. Tuh, jagain rumah pagi, siang, malamnya jam 7, jam 8 malam itu saya berangkat kerja. Narik mobil sama sopir saya dari malam pertama jenazah si mayat ini bawa pulang ke Pulau Seberang. Ini ya biasalah, ada kejadian-kejadian yang ganjil atau Horor. ya horor gitu. Dan di situ saya itu hanya berdua sama keponakannya bapak angkat saya itu si Randy, namanya si Kuntum lah ya. Pada saat itu pas menjelang pas habis sholat maghrib itu kebiasaan saya kalau belum berangkat berangkat kerja lah ya, ini biasa nonton TV dulu. Si Kuntum ini saya habis sholat maghrib terus nonton TV. Di depan TV itu kira-kira ada 3-4 meter lah, 5 meter lah dari depan TV ini. Tapi posisinya di belakang TV, tapi kan tembok kan. Iya. Nah di situ awalnya ada suara-suara misterius kayak orang kesakitan gimana sih? Kayak orang gitu ya. rintihan gitu kan. Gimana sih orang merasakan sakit gimana sih? Iya. Kayak gitu. Terus ada suara tolong, memang suaranya pelan kan. Ini saya bikin kencang. Di sini saya berdua sama si Kuntum ini awalnya nggak takut. Nah setelah itu suara-suara misterius itu nggak ada, hilang. Nggak lama lagi, kira-kira 3-4 menit atau 5 menit. Nah di sini kan ada apa sih, tempat nasi itu kan bakul tapi yang terbuat dari aluminium itu. Yang dulu kan begini kan bakul. Oh iya, yang zaman dulu. Nah itu tempat nasi. Dan nasi ini ya berhubung di situ belum arak piring itu ada tempat itu. Nasi ini hanya ditutupin dengan koran. Tiba-tiba ini kayak ada suara angin, memang ada hembusan angin tapi halus.
nggak lama lagi ini koran ini ngangkat sendiri, terbang ya, terbang. Jadi kesannya itu kayak orang ngambil piring mau makan itu ya, ngambil piring terus nyendok ini apa nasi di bakul itu, dan itu suaranya benar-benar kayak orang lagi makan. Ini enggak merinding saya. ya. Di sini saya merasa janggal itu. Selain merasa janggal, selalu lari sebenarnya sambil, tapi nggak teriak. Saya nggak teriak, tapi ini si Guntur teriak, mas tolongin mas, kok apa? Ada hantunya si Randy, hantunya Pak Randy. Nah, terus kita mau lari kemana? Kita berdua tuh sampai apa namanya, saya ke bawah sama kondisinya si Gunung tadi. Lari itu membuka pintu sampai nggak bisa, karena memang apa ya, Saking paniknya ya. namanya orang panik. Ini malam pertama. Nah, malam keduanya kebetulan saya itu nggak kerja, dan dia namanya keponakannya mantunya si Randy ini, Bosek namanya. Ya, saya jaga rumah. Padahal sebelumnya itu saya ngajak teman saya yang namanya si Pendi ini orang sini, orang Kerawang, tapi teman akrabnya si Randy ini. Sebelumnya gini, Pen, iya mat, ntar malam temenin saya. Temen gimana maksudnya? Maksudnya temenin saya tidur di sini. Wogah, biarpun lu bayar pas juta, tapi kok nggak mau. Ada tahun 93 sejuta kan gede banget. Iya. Situ orang saya kerja aja bayaran baru 5.000 Sebulan. Sehari. Satu malam 5.000 rupiah waktu itu. Oh 5.000. Iya. Nah di situ nggak ada yang mau, ya mau nggak mau, orang saya yang dikasih ini kan, dikasih kepercayaan jaga rumah. Ya, dengan sangat terpaksa saya jagain rumah. Ya biasa masih belum ada apa-apa. Tapi suasana creepy, suasana horor ini benar-benar kerasa di situ. Ya namanya orang takut dengan suara cecak aja kaget. Iya benar. Apalagi udah pernah ditakut-takutin ya. Iya. Pas pertama. Jadi sih ini pas mulai menjelang tengah malam, mulai menjelang tengah malam ini suara-suara yang orang gimana sih, suara kayak leher ya, kayak orang motong sapi gimana sih? Kalau dipotong, wow. Iya benar. Nah, seperti itu. Tapi dari wujudnya nggak ada suaranya, dan suaranya yang benar-benar apa, menakutkan lah, Kenceng itu. iya. Terus suara berisik-berisik kayak orang mandi, terus kayak orang lagi ngomong-ngomong sendiri, kayak ada orang ngobrol di kamar apa, sampingnya kamar ini apa, ruang dapur tuh, terus ini kan ada orang lagi kan. Nah di situ ramai, tapi begitu saya tengokin tuh nggak ada apa-apa. Tapi suaranya itu suara yang misterius itu ya, suara mengerikan tuh benar-benar kental banget. Dan pada suatu ketika malam kedua ini, kebiasaan saya kalau mobil datang kerja itu kan, ya, kebiasaan saya dari jam 1, jam 2 atau jam berapapun lah, itu kebiasaan langsung saya cuci mobil. Sebelum saya mulai apa namanya nyuci mobil itu, secara otomatis kan saya nyalain sanyo. Jadi sanyo itu main colokan itu kan, dia punya toren kan, jadi punya tandun air. Jadi kalau saya mau nyuci mobil harus nyalain apa, sanyo dulu. Nah, ya pada saat saya mau nyolokin sanyo itu sekelebat, ya, bukan sekelebat, tapi memang kelihatan kayak ada bayangan orang mondar-mandir kan, hitam di dalam kamar. Tapi posisi saya kan di luar kan, tapi bukan di dalam, tapi ada pagar itu tadi, posisinya di depan teras lah, ada bayangan gitu. Itu pas begitu saya deketin begini, suaranya tiba-tiba gini panggil saya, ya nggak kencang sih suaranya, kan kayak orang nyawa ya.
Nah, saya seketika itu saya lari, paket lari. Karena apa? Setahu saya memang ini kan nggak ada orang. orangnya kan udah meninggal, udah gitu jenazahnya dibawa pulang ke Pulau Seberang, suaranya ada di sini gitu. Sama Itu persis. siapa? Iya, ya saya kenal lah ya, kenal suaranya Iya, kemarin itu. Ini siapa? Saya kaget, mau lari kemana? Ini gerbang ditutup kan, kita nggak bisa lari kemana-mana. Ya lari cuma lari dari itu menjauh gitu. Nggak lama lagi ada suara lagi yang tadinya di kamarnya anaknya Pak Randy ini, pas saya lagi apa ya, bukan merenung sih, aku memikirkan sesuatu, itu tadi suara siapa gitu loh. Tapi kalau suaranya Pak Randy kan orangnya dari pulang, masa iya sih orang mati jadi hantu gitu kan, saya kan. Yang menurut warga itu biasanya kalau orang mati yang belum waktunya katanya Ya nggak wajar gitu. iya, makanya entah mati kecelakaan, entah mati dibunuh orang, itu kata orang biasanya sih arwahnya ini gentayangan. Iya. Itu, dan itu memang dibilang nggak percaya, tapi bayangannya kelihatan kayak orang biasa, tapi pucat gitu. Ya kan pada saat beliau masih hidup kan sering minum bareng, tapi minumnya minum kopi. Dia nyapa saya, Mat, tapi Mat, 2 kali. Yang pertama kenceng, yang kedua yang agak pelan-pelan. Seketika itu saya teriak tuh, oi, katanya, jangan apa-apa terus, kenapa sih? Yang akhirnya apa ya, antara takut dan berani, saya akhirnya saya lanjutkan cuci mobil. Nah, pada saat saya itu udah hidup, saya baru mau nyemprotin mobil kayak gini. Ya, intinya nyemprotin mobil lah ya, karena pakai semprotan itu. Tiba-tiba sayanya mati. Begitu saya deketin, sayanya hidup. Lama-lama itu di situ saya berani takut, diterusin. Sayanya dimatiin, nggak diterusin, sayanya hidup. Tapi kalau nggak diterusin ini mobilnya kan bau-ikan, kan mematikan kan. Iya. Ya di situ saya pas lagi ngelamun itu tiba-tiba tuh ya, sosok bayangan bapak itu dari arah luar masuk ke dalam rumah gitu ya. Ya, saya cuma sambil menunjukkan apa ya aja intinya senyum tapi giginya kelihatan itu loh. Iya. Ya, seketika itu saya itu gimana ya, kalau kata orang Jawa sih misu-misu gitu loh. Kata saya udah mati aja masih Ngomel-ngomel. iya, nakut-nakutin orang ya. Kan yang ngomelin saya. Iya. Oh, pantesan. Jadi saya akhirnya ngomel-ngomel sendiri. Ngomel nggak ada. Akhirnya saya putuskan pada saat itu saya cuci pagi hari. Ini kejadiannya agak lucu juga sih. Tapi bukan hantu gitu. Jadi terkenalnya ini rumah udah terkenal lah, kalau terkenal angker lah. Ya, warga sekitar juga. Rumah yang mana itu? Ya rumahnya Randy ini. Oh, dari dulu juga terkenal angka. Ya belum, sebelum dia dibunuh orang kan belum angker kan. Cuma sejak dari kejadian dia dibunuh orang ini jadi terkenal angker. Dan tak ada ya gitu, kayak itu kejadian-kejadian yang di luar nalar. Dan pada saat saya memutuskan duduk di luar, maksudnya di luar kan ada bu ya, berduduk itu kata orang wetan bu. Dari kejauhan tuh saya lihat ada tukang sate pulang jualan, ini udah habis. Jadi saya di sini agak jahil sih sebenarnya, padahal resikonya itu mati. Ya, resikonya nyawa saya. Orang Pulau Seberang tahu sendiri kan. Iya. Akhirnya saya itu menyelinap dalam mobil. Ngumpet. Nah,
pokoknya menurut perkiraan saya kira-kira tukang sate ini udah ada di depan mobil ini ya Keluar. enggak, akhirnya nih mobil nih klaksonnya saya pencet titit, lah otomatis ini tukang Sate. noleh ke belakang mobil gak ada siapa-siapa. Nah ini orang tukang sate lari-lari sampai gerobaknya tuh Goyang-goyang. bukan goyang rubuh. Oh, berubu ya, murah. Ya, akhirnya itu tinggal lari. Nah di sini saya nahan rasa Ketawa. Iya, tahan rasa ketawa itu sampai sakit perut. Yang pada akhirnya itu dalam perasaan saya itu rasa takut mulai berkurang. Karena kesengan tadi ya. Ya, rasa berkurang akhirnya nggak lama lagi datanglah jam 4 mendekati waktu subuh. Dan di situ saya mulai nyuci mobil. Jadi nggak nunggu pagi jam 6 enggak. Iya. Waktu subuh itu saya cuci, setelah subuh itu saya cuci sampai jam 6 pagi selesai. Terus singkat cerita memasuki malam ketiga. Dari malam ketiga ke keempat sampai malam ke-7-nya. Nah ini yang super horor lah kalau menurut saya gitu ya. Karena ini di sini yang ngalamin cuma saya, karena si Kuntum ini kan dia nggak pernah dikasih lihat apa-apa, karena kan pulangnya kan siang tidur, malam berangkat kerja. Oh iya benar. Si Kuntum ponakannya si istrinya Randy. Jadi pas malam 7-nya ini, dari mulai jam 1 itu sampai jam 3. Jadi awalnya yang namanya TV itu hidup sendiri, tapi yang hidupin siapa saya nggak ngerti. Nah di sini saya udah mulai kerasa, tapi saya belum menyadari kalau malam itu tuh malam 7. Jadi di tempat itu nggak ada tahlilan ya berarti? Ya nggak ada. Jadi keluarganya untuk pulang kampung semua. Ini saya dari jam 1 itu yang dimulai dikasih lihat, bukan dikasih lihat, memang lihat TV yang tadinya mati kenapa hidup sendiri. Itu kata saya bertanya-tanya, terus siapa yang hidupin? Saya panggil siapa, nggak ada yang saya panggil. Tapi sekalipun saya membatin di sebenarnya siapa sih, kata saya kok jahat banget, kata saya kan gitu. Jadi ngintip gini dari belakang tembok. Iya kan TV kan, TV ini kan tembok ini kan, ini pintu kan. Iya. Pintu tapi nggak ada pintunya. Jadi cuma kayak semacam lorong liong doang. Ya, liong yang mau ke dapur, ke kamar mandi, ke kamarnya anaknya. Seperti itu. Melihat begini itu matanya melotot, kayak mau copot itu. Di sini masih di sini masih ada tuh kapas itu pocong. Itu melotot begini nih. Manggil. Iya, manggil saya. Wah. Saking takutnya saya, kaget, bukan takut sih sebenarnya. Katanya sialan, saya ngomong. Kata saya jangan nakut-nakut, Pak. Setelah itu dari dalam kan, dari kamar belakang. Dan itu saya lihat itu dan jelas banget di mukanya ini hitam, kayak kesang gitu, kayak orang habis kebakar gimana sih, melotot matanya kayak mau copot. Terus di sini, tapi anehnya di sini masih ada kapas gitu. Ada kapasnya. Iya, padahal baru 3 malam. Itu 7 malam ya, malam ke-7 ya, itulah. Terus saya beranikan, saya cari, saya lihat itu nggak ada sama sekali. Nah akhirnya keluar ke teras. Saya lagi betulin, biasanya kalau mobil ikan itu kalau habis dicuci, habis dicuci itu biasanya disemprotin pakai oli bekas dicampur dengan solar.
Biar apa itu? Ya kan supaya nggak karatan kan, soalnya kan ikan dari laut langsung. Jadi kan airnya asin ya ikan. Jadi kalau ngenain mobil atau ngenain di situ biasanya cepat berkarat. Supaya intinya supaya awet mobilnya nggak terkeropos karena karat. Nah, pada saat saya mau nyemprotin itu tiba-tiba semprotannya ini macet. Ya semprotan kayak yang buat apa namanya mandiin burung itu. Oh iya. Ya, itu kan kadang-kadang kan macet kan kalau kena kotoran. Itu saya lagi bersihin lubangnya itu. Jadi konsentrasi yang bersihin lubangnya ke arah dalam rumah belakang saya. Saya kan pintu, saya membelakang pintu kan gitu. Iya. Itu saya kerasa banget ada yang lewat. Ya mungkin entah apa ya. Entah kayak orang apa ya, orang pamit atau gimana. Intinya dia ngomong begini, Mat, itu sampai 3 kali, Mat. Tapi nggak ada siapa-siapa ya. Tapi apa dari arah belakang itu. Begitu saya tengok begini, itu melompat, bocahnya melompat langsung celap, hilang. Di situ saya teriak-teriak, wow, tolong. Satu pun orang nggak ada yang berani dekat karena memang di sini nih benar-benar angker. Dianggapnya orang-orang situ. Ya, semenjak angkernya semenjak si Pak Randy ini di orang. Itulah. Yang akhirnya saya berpikir, oh iya ya. Berpikir saya sadar bahwa pada saat itu udah malam betulnya si Randy. Dan kejadian seperti itu nggak berhenti di situ. Itu masih apa namanya berkelanjutan. Ya berkelanjutan sampai pada saat sampai 40 harinya nih ya. Ya benar, setelah 40 hari keluarga yang dari Pulau Seberang ini datang semua ke Jakarta. Nah saya ini pulang kerja di sini, di rumah itu, di rumahnya si Randy sudah ada Pendi tadi yang saya ceritakan. Pendi, terus iparnya si Randy namanya si Samir, terus si Ose, 5 sama saya. Udah gitu katanya, Bentar. Emang itu ada anjing? Ada yang melihara? ada di belakang. Ya, pada saat si Pendi di tidur itu, dia sayup-sayup itu dengar panggilan Pen. Ya, secara tidak sengaja Pendi ini buka matanya kan. Pada saat buka mata ini si Pendi belum cerita apa-apa, tahu bangun langsung lari. Saya nggak sadar lari nabrak pintu. Kata saya, ada apa? Itu Pak Rindi mana Pak? Barusan gua dibangun gua. Itu kata si Pendi, orang Kerawang ini. Nah, saya ya sebenarnya saya sih ya antara percaya sama enggak. Akhirnya ya saya udah mungkin halusinasi kali, katanya udah tidur aja dah. Sekalian dipura-purain ya. Ya saya ya tidur di situ, dan ternyata memang itu saya betul-betul ditarik pada saat lagi itu, benar-benar ditarik. Ya mungkin bercanda atau mungkin sangat itu saya apa ya, yang tadinya tidur di sini di depan ini berlima ya, berlima di depan di lesen tadi, di ruang tamu di lesen depan TV itu, saya itu pada saat bangun saya ada di belakangnya tembok tadi, belakang TV. Ditarik berarti Iya. diseret. Ya diseret, tapi saya nggak terasa. Mas saya nanya sama yang lain, kan yang narik saya siapa, yang gedein saya. Dah mana saya tahu, gua kan ketakutan, kata si Pendi. Ya. Jadi dari kejadian ini nih,
Jadi saya mengingatkan untuk teman-teman subscriber, teman-teman channel semua dimanapun kalian berada, mungkin cerita ini bisa buat inspirasi, pelajaran. Kalau sudah punya pasangan, jangan sekali-kali ngedeketin atau ngerayu atau pacaran sama pacarannya orang, karena bisa berakibat fatal. Jadi saya kira ceritanya tuh sampai di sini dulu, sampai di sini. Oke teman-teman, inilah kisah cerita tragedi di Tanjung Priok tahun 1993 yang tadi diceritakan leher sampai mau putus. Merinding saya. Dan saya menyimpulkan bahwa gini, tanamlah iman kita lebih kuat lagi agar nggak tergoda, biar tidak tergoda kenikmatan dunia dan nafsu sesaat. Dan kita perbanyaklah, kita rajin sholat dan selalu sholawat, apapun itulah, pokoknya kita harus mengambil kesimpulan itu. Oke, terima kasih sudah mau mampir ke Blong Channel. Bila kalian suka, jangan lupa like, dan jangan lupa lagi kalian harus subscribe ya, agar tidak ketinggalan. Aktifkan loncengnya, nanti banyak video-video lain yang lebih menarik dan lebih horor dan mengandung misteri-misteri yang belum terungkap sampai sekarang. Oke, kita tutup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.